Malam hari ini saya mendapatkan judul, apakah sebetulnya tujuan dari kehidupan ini sekaligus membuat hidup ini bermakna. Memang kita semua hidup. Kalau kita tidak hidup, mungkin tidak bisa hadir ke tempat ini kecuali dihadirkan oleh orang lain. Tapi kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan sederhana yang sulit untuk dimengerti. Saudara hidup? Oh iya, jelas saya hidup. Apa artinya hidup? Ya, hanya pertanyaan seperti itu. Ya, kita akan kesulitan menjawab apa artinya hidup. Lalu hidup ini untuk apa? Apa yang saudara tuju? Ya memang kalau kita ingin sembrono menjawab, ya kita bisa menjawab dengan ya tidak tahu. Saya muncul di dunia ini juga bukan kehendak saya, tiba-tiba muncul begitu. Ya, salah yang melahirkan misalnya begitu ya. Ya itu kalau kita mau menjawab dengan sembrono, dengan tidak berpikir panjang, dengan ngawur, ya bisa begitu. Dahulu kita mengenal IQ, ya, IQ, intelligence quotient. Jadi kalau orang mendengar, banyak mendengar, tetapi tidak sekedar mendengar. Dari apa yang dia lihat, yang dia dengar itu lalu timbul sesuatu dalam pikirannya, timbul kreasi baru, timbul kreativitas. Orang mengatakan, oh dia cerdas. Yang lain mendengar, disimpan. Hanya sekedar dengar, sekedar simpan. Tapi orang ini cerdas, punya kreasi, punya kreativitas, punya penemuan-penemuan, punya sesuatu yang baru. Dan itu jadi kebanggaan. Waktu saya SMP, SMA itu kalau IQ-nya 100, wah hebat, genius. Tapi setelah lama-lama dunia berkembang, disadari bahwa kecerdasan tidak membawa keberhasilan dalam kehidupan ini. Meskipun dia cerdas, meskipun dia kreatif, dia tidak bodoh. Kalau dia tidak bisa menahan emosinya, dia gagal. Marah ya marah, ditanya sedikit marah, diingatkan sedikit marah. Karyawan, keluarganya, stafnya salah sedikit marah. Ya kalau pinter semua tidak ada yang jadi karyawan ya, bos semua ya. Oleh karena itu disadari tidak hanya intelligence, tidak hanya intelektual, tetapi emotional quotient, kepandaian untuk memanage emosi, mengendalikan emosi, menjaga emosi supaya tidak negatif, menyakitkan hati orang lain, jauh lebih penting daripada dia pandai, cerdas tapi meledak-ledak, tidak bisa mengendalikan diri. Nah, sampai ada sekolah untuk mendewasakan emosi. Ya, saya berpikir kalau belajar dhamma dan mau melatih meditasi, mengasah kewaspadaannya, itu sebetulnya sekolah seumur hidup untuk mengendalikan emosi. Jadi sekarang ada IQ, ada EQ, ada EQ, ada EQ. Yang satu urusan intelektualitas, yang satu urusan emosi. Yang ideal itu dia pandai, dia kreatif, dia cerdas, dia tidak bodoh, dia tidak pasif, ya. Tetapi juga dia mampu mengendalikan emosinya. Ya, tidak meledak-ledak, sekalipun menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, dia bisa mengendalikan diri, dia bisa tenang.
Dia bisa memberikan nasihat dengan tidak menyakiti, dia ditegur dengan tidak sakit hati. Ya. Dia memimpin yang lain dengan kebijaksanaan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan intimidasi, bukan dengan ancaman. Ya. Mampu. Tetapi ada sesuatu yang kurang juga. Kurangnya apa? La nek wis iso kaya ngene kuwi ge apa? Kalau sudah cerdas, lalu bisa mengendalikan emosi, tidak meledak-ledak, memimpin yang lain, ya, tidak berangasan, tidak garang, tenang, sudah bisa, lalu, ya lalu giopo? Lalu untuk apa ini semua ini untuk apa? Kalau kita sudah mampu mempunyai kecerdasan dan mengendalikan emosi sudah dengan dilatih dan mampu, lalu sudah bisa, ya sudah, ya lalu untuk apa? Untuk apa ini semua? Sehingga muncul SQ, tapi bukan pesawat kepunyaan Singapura, spiritual quotient. Ada dimensi spiritual yang membuat kita mengerti apa gunanya hidup ini, apa tujuan kita makan, punya badan sehat, mengendalikan emosi, tidak menyakiti yang lain. Nah, itu harus didapatkan dengan pengertian-pengertian, dengan meningkatkan spiritualitas kita. Kalau kita tidak mengerti seluk-beluk tentang spiritualitas, ya lama-lama kita kemudian bosan. Kepandaian sudah, saya sampai doktor misalnya ya. Kemana-mana hampir pernah. Latihan mengendalikan diri, mempunyai perilaku yang baik, ya saya berjuang dan melatih itu. Dan akhirnya dia bertanya, untuk apa semuanya ini? Itulah ibu bapak dan saudara-saudara, perlunya kemudian kita menengok spiritualitas, menengok pelajaran agama secara luas. Bukan agama difahami bagaimana sembahyang yang benar, supaya sembahyangnya diterima, tidak ditolak, ya tidak hanya sekedar begitu. Bagaimana baca parita yang bagus, yang suaranya enak didengar, tidak sekedar itu, tapi mendekati, belajar, berhubungan dengan agama untuk mencari makna hidup ini. Tetapi saya tidak akan berteori panjang-panjang tentang tujuan hidup. Saya akan memulai yang praktikal saja, yang praktis saja. Saya pernah singgung pada waktu khotbah perkawinan di sini, tanggal 30 Agustus. Tapi karena waktu itu upacara perkawinan resmi, keluarga pengantin juga mungkin tidak biasa duduk di bawah berlama-lama, saya tidak bisa khotbah berpanjang-panjang. Saya khotbah seperlunya saja. Saya sampaikan di dalam khotbah perkawinan itu, pada waktu orang sedang mau menikah, sebetulnya bahasa Indonesia, ingat ibu bapak ya, pernikahan dan perkawinan bahasa Indonesia itu artinya sama. Tapi hanya orang Jawa sendiri lalu dicarikan arti lain. Pernikahan itu peresmian, ijab, pengukuhan. Perkawinan itu hubungan seksual. Itu bukan bahasa Indonesia yang baku. Bahasa Indonesia yang baku, perkawinan dan pernikahan itu sama artinya, sinonim, seperti wanita dengan perempuan itu sama, tidak berbeda. Sebelum seseorang resmi dalam upacara perkawinan, lagi senang, lagi berpacaran, sang pria selalu berpikir, apa ya yang bisa saya lakukan
supaya pacar saya, pasangan saya tidak kecewa, senang, suka, bahagia. Dia selalu mematut-matut dirinya, menjaga ucapannya, jangan sampai menyakiti pasangannya. Demikian juga sang wanita juga berbuat yang sama kepada calon suaminya. Saya harus berpatut-patut diri, menjaga diri, membantu, melakukan sesuatu kepada suami saya, calon mertua saya, supaya dia tidak sakit hati, dia tidak kecewa. Saya berpikir, kalau ini bisa seterusnya, alangkah baiknya. Tetapi kalau perkawinan, upacara perkawinan sudah selesai, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, punya anak 1, anak 2, berubah. Berubah terbalik sama sekali. Sang suami, sekarang sang bapak berpikir, mbok kamu, istriku, anak-anakku, stafku, pegawaiku itu ngerti toh pada aku. Apa yang aku suka, apa yang aku tidak suka, ngerti yo. Jangan membuat aku susah, sedih, tersiksa. Kudu nyenengke aku. Demikian juga sang istri, sang ibu. Kamu itu mbok tahu toh ibu, kamu itu harus tahu toh mama. Apa yang ibu tidak suka, apa yang aku tidak suka, suamiku, anak-anakku, pegawaiku, stafku itu harus tahu aku. Jangan bikin aku susah, harus tahu bagaimana membahagiakan ibu ini bagaimana. Kalau kita berpikir menurut Dhamma, egois amat cara berpikir seperti itu. Egois amat. Berarti sang istri dan anak-anak dan staf dan pegawai harus berkorban untuk menyenangkan satu orang. Bapak. Kalau istrinya ikut-ikutan juga. Suaminya, anak-anaknya, pembantunya, familinya, karyawannya harus rela berkorban untuk nyenengke satu ibu. Apa masuk akal? Apa tidak masuk akal kalau dibalik? Sang suami, sang ayah harus berpikir, aku harus berkorban untuk istriku, anak-anakku, karyawanku, keluargaku, masyarakat. Aku tidak usah senang, tidak apa-apa. Satu orang berkorban untuk banyak orang. Apa tidak lebih masuk akal? Ketimbang banyak orang harus mengalah berkorban untuk satu orang. Demikian juga istri, ibu. Aku ora usah golek seneng, golek macam-macam. Pokoknya aku iso nyenengke suami, anak-anakku, keluargaku, masyarakat, hidupku berguna untuk orang banyak, aku senang. Apa tidak lebih masuk akal begitu? Satu ibu, satu wanita untuk banyak orang. Tidak dibalik. Sak keluarga, sak kantor, sak pabrik untuk satu orang. Tidak masuk akal. Loh Bante, kalau banyak orang bisa nyenengkan kita, apa kita tidak bahagia? Logikanya begitu, tapi kenyataannya tidak. Kalau misalnya saya kepala rumah tangga, tiap hari saya menuntut, hari ini siapa yang sudah menyenangkan saya? Anak saya tidak pernah menyapa, nggak pernah menyenangkan saya, nggak pernah bawa apa-apa. Istri saya sibuk sendiri, pegawai-pegawai saya sibuk sendiri. Aku kok nggak disenangkan, aku kok nggak diperhatikan. Dia hanya berpikir begitu terus tiap hari. Dia orang yang paling menderita. Karena dia memikirkan orang lain menyenangkan dia. Kalau saya balik, saya tidak pernah memikirkan orang lain menyenangkan saya. Tetapi hari ini, saya sudah menyenangkan orang lain belum? Oh sudah.
Tugas wihara sudah saya selesaikan sebelum saya berangkat ke Solo. Tugas panitia WBSC sudah saya selesaikan. Orang sakit sudah ditengok. Ada orang datang berdana sudah diterima. Nanti disalurkan kepada yang memegang dana. Ada orang yang akan melahirkan sulit, dia minta air parita. Hari ini saya sudah kasih. Saya senang. Oh, saya senang saya. Apalagi kalau nanti selesai dhamma kelas, puluhan orang mendengarkan ceramah saya. Mudah-mudahan ceramah saya berguna. Saya senang. Daripada saya balik, hari ini siapa yang sudah menyenangkan saya ya? Sopir datang telat. Misalnya begitu ya. Apalagi masuk kamar lampu kok tidak bisa menyala. Kok orang ngerti nih aku arep teko dino iki lampu ora dandani. Macem-macem nanti Ibu Bapak ya. Macem-macem. Apa saja. Saudara hanya berpikir diriku, egosentris. Saudara tidak akan bahagia. Logikanya kalau orang lain membahagiakan saudara, nyenengke saudara, saudara bahagia. Oh iya. Itu teori yang tidak real. Kalau saudara mau berpikir begitu, tiap hari saudara menderita. Pada saat saudara mau memikirkan orang lain dan mengerjakan sedikit saja untuk orang lain, sudah dilakukan. Aduh, rasanya bahagia. Iya, Bante itu kalau masih sehat loh, mengapa? Kalau sudah tua, kalau sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kalau jalan kakinya udah 3, sekarang mungkin kaki 5. Apalagi sudah berbaring, bagaimana kita memikirkan orang lain, bagaimana kita menyenangkan orang lain? Mengapa tidak? Kita masih punya pikiran, Ibu Bapak. Kalau saudara berbaring, harus berbaring di rumah sakit, tidak boleh jalan-jalan, saudara bisa meditasi cinta kasih sambil berbaring, tidak usah duduk. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Anda akan bahagia. Cepat mari. Tapi kalau dibalik, aku kok orang mari-mari, aku kok orang mari-mari, dokternya bodoh-bodoh. Sang saya loro itu. Nanti perawat semua ndak kebetulan semua itu nanti. Dokter yang besuk sehari sekali masih kurang, nanti dibesuk sehari 2 kali masih kurang. Aku bayar, larang. Jadi meskipun dalam keadaan sakit, kalau saudara mau memikirkan orang lain, berbuat untuk orang lain, Anda akan bahagia. Itulah rahasia kehidupan, saudara. Tidak cocok dengan logika, tetapi cocok dengan kesunyataan. Logikanya kalau saudara ditunggoni dokter tiap hari, diobati, saudara akan gembira. Tidak. Makin saudara menuntut nanti, menuntut lebih banyak, menuntut lebih banyak, menuntut lebih banyak. Tapi selain saudara mengharap supaya saya lekas sembuh, tapi saudara juga tidak lupa meskipun sakit mengharap orang lain bahagia. Semoga bahagia, semoga bahagia. Secara psikologis, secara ilmu jiwa, saudara melupakan sakit saudara. Saudara memperhatikan, mengharapkan, mendoakan orang lain. Alangkah mulianya orang ini. Dia sendiri sakit, tetapi dia mendoakan orang lain. Meta bawana kan seperti mendoakan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Malahan Ibu Bapak Saudara, mereka yang bertekad menjadi Buddha seperti Buddha Gautama. Dalam agama Buddha, menjadi Buddha kan bukan ditunjuk, bukan orang yang dipilih,
tapi orang yang sudah mencapai buah dari perjuangannya. Siapa saja bisa menjadi Buddha. Orang yang bercita-cita untuk menjadi Buddha seperti Buddha Gotama disebut bodhisattva. Apalagi kalau orang bercita-cita jadi bodhisattva, dia punya ikrar ya, dia punya niat. Saya siap lahir dimanapun. Dan setiap saya lahir, saya akan menggunakan hidup ini untuk membantu yang lain semampu saya. Dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan materi, dengan apa saja. Sebelum jasmaniku hancur, saya akan menggunakan. Bahkan nanti kalau saya mati, saya akan memberikan dua mata saya ini untuk diambil korneanya. Kasih siapa saja yang butuh. Gratis. Nah, buat apa terima uang sudah mati? Dan tidak usah takut matanya akan dicungkil, tidak usah takut. Nanti setelah mati dan secara klinis sudah mati betul-betul, tidak lebih dari 8 jam lalu kemudian matanya diambil untuk didanakan kepada yang lain. Pelopor cangkok kornea itu bank mata dari Sri Lanka, dari negara Buddhis. Seminggu sekali kita dapat kiriman kornea dari Sri Lanka, dan dia kirim kemana-mana. Saya sudah teken kasih kornea ini. Ya mudah-mudahan nanti kalau saya meninggal, umat-umat, saudara-saudara saya rela untuk kasih. Kalau tidak rela bagaimana Bante? Ya itu urusan nanti. Yang penting kita punya niat untuk kasih. Dan saudara-saudara bisa melakukan itu. Wah nanti kalau lahir lagi picak. Yang lahir lagi itu arus kesadarannya bukan jasmaninya Ibu Bapak. Rambutnya, kukunya, dagingnya ya sudah hancur. Malah nanti kalau lahir lagi buah karmanya matanya bisa terang mungkin ya. Tidak usah pakai kacamata, tidak usah sering-sering ke dokter mata. Kita berikan apa yang bisa saya lakukan untuk orang banyak. Pikiran, ucapan, perbuatan, jasmani, materi, semuanya. Bahkan kalau di Tibet itu dikremasi tidak dapat kayu. Pohon-pohon jarang sekali. Ditanam, tanahnya itu berbatu-batu. Kalau orang meninggal setelah upacara selesai bagaimana? Mayatnya diserahkan kepada petugas, lalu dibawa ke gunung, dipotong-potong, dikasih ke burung. Burung datang makan itu, makan ini. Lalu kemudian tulangnya dikumpulkan. Jadi pada waktu mati pun jenazah kita ini masih berguna untuk burung-burung itu. Lah buat apa untuk kita? Kita sudah lahir di alam yang lain, entah jadi dewa, entah jadi manusia lagi. Itu kan seperti baju yang dibuang itu. Bagus Bante, mahal Bante, lah ya udah rusak jadi gombal. Untuk ngepel, untuk apa? Bersih-bersih di WC, di dapur kan seperti itu tuh. Ya dulu kita sayang-sayang, kasih kapur baru, disetrika, taruh di lemari yang bagus, harganya puluhan ribu, ratusan ribu, lalu sudah jadi gombal ya. Untuk lap kaki, untuk apa, untuk bersih-bersihkan tempat yang kotor-kotor, yang jorok-jorok, supaya bermanfaat. Nah tetapi sulit Bante, ya. Kita bisa memilih sesuai dengan ukuran kita, Ibu Bapak. Kalau Anda berkeluarga minimal, aku akan berkorban untuk istri dan anak-anakku, dan menantu dan cucu-cucu dan anggota keluargaku dan kenalanku dan masyarakat. Kalau Anda dipercaya dan Anda senang mengurus organisasi olahraga, organisasi agama, wihara, pendidikan, Anda bisa menggunakan
waktu Anda yang lain selain mengurus rumah tangga dan anak-anak, mengurus organisasi dengan ketulusan, dengan kesungguhan. Saudara boleh memilih. Kalau saudara mempunyai waktu yang lebih banyak lagi, saudara bisa mengajar di sekolah, bisa memberikan training dan mengambil honor pas saja. Tidak itu dijadikan untuk menumpuk kekayaan. Saya mendengar ada yang ceramah, isinya ya mirip-mirip dengan yang saya sampaikan. 20 juta paling murah sekali undang. Kalau perusahaan yang undang 27 juta. Saya pikir, wah, kalau saya dihargai begitu mungkin banyak wihara besar-besar sudah dibangun. Tapi tidak ada nilainya. Nanti apa yang kita abdikan itu tidak ada nilainya. Apa yang kita berikan itu hanya senilai uang itu. Kembali kepada egoisme lagi. Bukan kepada memikirkan orang banyak, bagaimana orang banyak bisa membayar saya. Bertolak belakang. Tetapi Bante, kalau kita menjadi guru, menjadi dosen kan dibayar? Iya, pas. Kalau Anda berdagang, ya berdagang dengan mengambil keuntungan yang wajar. Dengan cara hidup yang sehat. Selain itu, kalau ada waktu yang lain untuk masyarakat, untuk organisasi, untuk pendidikan, untuk orang banyak, Anda akan bahagia. Tetapi di dalam pengabdian itu kan ada yang jengkel ada yang memfitnah kita, ada yang tidak cocok dengan kita. Ya, kalau saudara tidak mengabdi apa ya juga tidak jengkel. Saya tidak maulah Bante ikut-ikut organisasi, ikut-ikut apa itu perkumpulan, nanti malah jengkel, malah mendapatkan musuh. Lalu bagaimana? Saya di rumah sajalah ngurus rumah. Apa tidak ada masalah? Tidak ada kejengkelan, tidak ada kebencian yang muncul. Mungkin lebih hebat. Apalagi kalau saudara mempunyai teman lebih sedikit. Persoalan jengkel dan marah dan kemudian dendam dan kemudian mangkel dan kemudian benci bukan persoalan orang lain, persoalan saudara sendiri. Kalau saudara mengabdi dengan ketulusan, tidak ada masalah itu. Anda tidak diterima ya wis, cari tempat pengabdian yang lain. Tetapi begitu ada interest, begitu ada aku, timbullah penderitaan. Begitu aku itu dilenyapkan, saya hanya berpikir untuk orang lain saja, tidak untuk aku. Tidak ada penderitaan. Bante bikin surat salah, oh iya saya perbaiki. Bante kalau bisa ya selain memperbaiki minta maaf. Oh iya, tidak ada penderitaan, tidak ada persoalan. Tapi kalau saya berpikir, wah gengsi ini, ya masa belum dibahas, belum dikatakan apa sudah dikatakan salah, kemudian saya harus minta maaf, harga diri saya di mana? Mulailah penderitaan berjalan. Begitu keakuan muncul, penderitaan berjalan. Semakin muncul, semakin menderita. Semakin kuat, semakin menderita. Apa artinya ya? Apa artinya? Apa artinya pujian? Apa artinya sanjungan? Kalau hanya itu yang saudara dapatkan, yang saudara inginkan, betapa rendahnya, betapa sepelenya kita hidup ini hanya untuk mencari pujian, sanjungan dan sebagainya. Lalu makna hidup ini sebetulnya bagaimana Bante? Nah, kalau ibu bapak mendengarkan cerita ini, ibu bapak bisa menarik kesimpulan. Makna hidup itu sesungguhnya adalah membahagiakan orang lain. Ya enggak bisa lah dirinya dapat apa loh. Justru kalau saudara membahagiakan orang lain, saudara menjadi orang yang paling bahagia. Tadi di depan sudah diuraikan. Dengan membahagiakan orang lain, keserakahan berkurang.
loba. Kebencian berkurang. Begitu saudara benci, saudara ingat, loh nek aku benci nanti orang lain akan menderita. Ora sido. Kebencian kita turun tuh. Begitu kita mau serakah, mau mencuri, mau nyolong, nanti dia rugi. Ora sido. Saya pernah cerita beli 4.000 sudah mahal banget ya. Duitnya kurang ming 5.000. Ya sudahlah, terpaksa disusui 1.000. Beli 4.000 duitnya 5.000 disusui 1.000. Cepet-cepet karma baik berbuah. Lo karma baik berbuah toh. Wong susuk 1.000 dari 1.000. Tapi kalau kita ingat saya harus membahagiakan orang lain. Lah nanti kalau dia ngatasé pegawai, apa tidak dipotong nanti gajinya? Dipotong gajinya untuk membayar itu, dia sembrono 1.000 diberi 100.000 sama-sama merahnya karena cepat-cepat banyak yang beli. Anda seneng-seneng makan penderitaan dia. Kalau saudara berpikir saya ingin membahagiakan orang lain, kalau saya berbuat begini dia menderita, kembalikan. Ini salah loh. Waduh, dia gembira sekali. Begitu kita ingat saya sudah berbuat baik, dia akan menderita, dia tidak jadi menderita. Gajinya nggak jadi dipotong karena saya jujur, saya mengembalikan. Bukan karma baik berbuah. Membahagiakan orang lain mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian, mengurangi moha. Moha itulah dedengkot, biang kerok, semua hawa nafsu kejahatan. Moha sinonim dengan awija, kegelapan batin. Puncak dari kegelapan batin itu keakuan. Aku. Padahal menurut agama Buddha, menurut Dhamma, kalau kita mau menganalisa jasmani kita ini wadak. Wadaknya itu ada yang atos, ada yang air, ada yang panas, ada yang gas. Yang bukan wadak apa? Perasaan, pikiran, ingatan, kesadaran. Dianalisa. Tidak ketemu yang disebut aku. Yang solid, yang kekal, yang utuh, tidak ketemu. Kalau kita petani ya, dianalisa. Seperti saudara menganalisa rumah ini. Dianalisa. Bagian boto-boto sebelah sana. Bagian pasir-pasir sebelah sini. Bagian kayu-kayu sebelah situ. Bagian seng-seng sebelah sini. Bagian kaca-kaca sebelah sana. Dianalisa, tidak ketemu apa yang disebut intinya rumah, tidak ketemu, tidak ada. Mana intinya rumah yang solid, yang kekal, yang tidak berubah, yang menjadi utama karena gendeng, karena dinding, karena pintu itu hanya rangken, hanya tambahan. Rumah yang utama, yang menjadi pokok, tidak ketemu. Yang mana? Jadi apa Bante rumah itu? Rumah itu hanya sebutan saja. Sebutan dari kumpulan yang banyak ini. Aku berjasa, aku berbuat baik, aku berkhotbah, aku ingin dihargai. Itu pun juga hanya sebutan jebulan ini. Karena aku itu tidak ada. Podo karo rumah itu. Yang ada hanya kumpulan saja, kumpulan jasmani, pikiran, perasaan, kesadaran yang berubah terus. Rumah ini juga berubah terus. Setiap saat dia berubah, kena angin, kena getaran, kena cuaca, lama-lama aus, catnya rusak, runtuh, rapuh. Kalau tidak didandani, hancur. Borobudur aja hancur, meskipun didandani sering-sering tetap hancur. Hancurnya itu tidak dadaan, dari saat ke saat dia terkena perubahan. Jadi dengan memikirkan orang lain, loba akan berkurang.
kebencian berkurang, kegelapan batin berkurang. Apakah makna hidup ini membahagiakan orang lain? Minimal satu orang, ya suaminya, istrinya. Lebih banyak anak-anaknya, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, saudara akan lebih bahagia. Coba kalau tidak bisa menerima karena tidak masuk akal, coba dulu. Masuk akalnya ya kalau semua orang ngopeni kita kan kita bahagia. Iya, logikanya begitu. Kenyataannya berbeda. Anda makin menderita. Anda makin ngopeni orang lain, Anda lah yang makin bahagia. Keakuan, keangkuhan, kekikiran, keserakahan, kebencian itu berkurang semua. Bahkan ada satu syair yang bagus sekali yang ditulis oleh seorang pujangga Buddhis, Santidewa. Di mana saja masih ada penderitaan, aku sanggup untuk membantu mereka. Kalau mereka haus, aku ingin memberikan air. Kalau mereka sakit, aku ingin memberikan obat. Kalau mereka lelah, aku ingin memberikan tempat tidur. Kalau mereka gelap, aku ingin memberikan pelita. Kalau tidak ada pelita, kalau bisa, aku sendiri mau jadi pelita untuk membantu mereka yang gelap. Kalau mereka sakit, aku ingin memberikan obat. Kalau tidak ada obat, aku sendiri ingin menjadi obat untuk membantu dia. Dan itu tidak hanya slogan, itu menjadi sikap mental. Betapa mulianya orang seperti ini. Itulah bodhisattva. Dan kalau dia sudah menyempurnakan paramitanya, dia menjadi Buddha. Dan semua orang bisa mempunyai mempunyai tekad prasetya seperti itu. Kenapa dia tidak memikirkan dirinya sendiri? Untuk apa? Jadi kaya raya, ditinggal juga. Apakah tidak lebih baik kekayaannya, materinya, kedudukannya untuk membahagiakan orang lain? Daripada untuk dirinya sendiri satu orang saja. Andai kata toh dilahirkan menjadi binatang, dilahirkan menjadi dewa, aku ingin berguna untuk yang lain. Aku ingin berguna untuk makhluk-makhluk yang lain. Ibu bapak dan saudara-saudara, ada satu cerita yang menarik. Saya pernah ceritakan di Klaten, tapi tidak semua yang datang ke sini hadir ke Klaten. Cerita ini seperti judul tema khotbah malam, tema dhamma kelas malam hari ini. Memang sulit. Mengisi dhamma kelas di Dhamma Sundara itu memang sulit. Wong pengurus wiharanya punya permintaan. Saya tidak boleh cari judul sendiri. Itu memang sulit. Nanti kalau bikunya tidak bisa nuruti permintaannya itu, wah, tidak bermutu. Loh ya bermutu itu ya dilakoni, tidak hanya dirungokake. Kalau saudara menilai saya apa gunanya? Ada raja punya 3 pertanyaan. Pekerjaan apakah di dunia ini yang paling penting? Siapakah orang yang paling berharga? Tujuan hidup apakah yang paling mulia? Bagus kan? Maaf saya. Sudah lumayan saya. Bulan yang lalu menghabiskan tisu dan ingus tidak habis-habis. Katanya orang mengatakan, biksu-biksu di Jakarta, wah memang sekarang flu itu macam-macam. Sekarang ada generasi virus yang baru gitu. Tapi Bu Ante ada penyakit yang lebih hebat, berbahaya. Apa? Sakit semos-semos.
Bahaya. Apa itu? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jadi kalau melihat orang lain susah itu senang ya. Apalagi mau nulung ya, orang lain susah malah senang. Apalagi kalau yang susah itu orang yang pernah nyusahkan dia. Tapi kalau orang lain senang, susah dia ikut gembira. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Saudara jangan kena penyakit semos-semos. Lebih bahaya dari SAR itu. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban pada raja ini. Suatu ketika dia mendengar ada pertapa di atas gunung yang dikatakan orang suci. Dia mau ke sana, tapi pertapa ini tidak mau menerima pejabat, tidak mau menerima orang-orang yang memamerkan kekayaannya. Lalu raja ini menyamar menjadi gembel. Pengawalnya, prajuritnya, ajudannya suruh tunggu di bawah, dia jalan sendiri ke atas. Setelah sampai di atas, orang suci ini lagi mencangkul, menanam bunga apa-apa. Dia tanya, "Oh, Resi Begawan, saya punya pertanyaan. Pekerjaan apakah yang paling penting di dunia ini? Siapakah orang yang paling berharga? Tujuan hidup apakah yang paling mulia?" Resinya yang mengatakan, "Tunggu dulu." Karena disuruh menunggu, raja yang menyamar ini mengatakan, "Bolehkah saya membantu mencangkul?" "Oh, silahkan." Dia cangkul. Tapi karena raja tidak pernah mencangkul, sebentar sudah capek mengasuh. Waktu mengasuh bertanya, "Resi, bagaimana pertanyaan saya? Pekerjaan apakah yang paling penting? Siapakah orang yang paling berharga? Tujuan hidup apakah yang paling mulia?" "Tunggu dulu." Karena disuruh menunggu, dia mencangkul lagi. Menjelang sore tiba-tiba ada orang berlari-lari bercucuran darah. Tiba-tiba teriak-teriak, raja itu spontan menolong. Bajunya yang jelek itu karena dia menyamar disobek, dibalut. Tidak bisa berhenti, darahnya sobek lagi, dibalut lagi 2 kali. Lalu dibopong sama resinya itu, raja sama resinya itu membopong orang yang luka ini, masuk ke gubuk, kasih minum, kasih air sampai dia merasa tenang dan tidur. Sang raja yang nyamar juga karena kecapean tidur. Besoknya bangun. Rajanya terkejut. "Oh, sudah lama saya sudah bermalam semalam di sini." Dan dia lihat yang ditolong itu juga sudah sehat. Begitu sehat, yang ditolong itu bersujud menangis. "Saya mohon ampun Baginda Raja, saya ini musuhmu. Aku melihat Baginda naik ke gunung sendiri, tidak ada ajudan, tidak ada pengawal. Tiba saatnya saya akan membunuh Raja. Tapi saya konangan oleh pengawalmu, aku dikejar, dipanah. Panahnya berhasil kucabut, tapi darah bercucuran sampai kamu tolong. Kamu selamatkan. Saya bersumpah mulai sekarang, saya tidak akan membalas dendam, dan saya akan mengabdi kepadamu sampai mati." "Oh ya, terima kasih." Tapi raja ingat lagi lah, pertanyaanku belum dijawab. Sudah 1 malam dia kembali kepada sang resi. "Bapak Resi, bagaimana pertanyaanku? Pekerjaan apakah yang paling penting? Siapakah orang yang paling berharga? Ya, tujuan hidup apakah yang paling mulia?"
Baru tahu resinya kalau itu raja. Oh, Baginda Raja, pertanyaanmu kan sudah terjawab. Loh, bagaimana? Pekerjaan apakah yang paling penting? Mencangkul, jawabnya. Siapakah orang yang paling berharga? Resi mengatakan, aku. Karena aku yang menyuruh Anda mencangkul. Kalau Anda tidak mencangkul sampai sore, tidak saya jawab, Anda tidak sabar, buru-buru pulang di tengah jalan Anda sudah dibunuh itu musuhmu. Tujuan hidup apakah yang paling mulia? Membantu aku mencangkul. Yang pertama. Yang kedua, pekerjaan apakah, perbuatan apakah yang paling penting? Membalut luka. Siapakah orang yang paling berharga? Musuhmu yang terluka. Tujuan hidup apakah yang paling mulia? Membantu orang yang luka. Dua jawaban sekaligus. Untuk ketiga pertanyaan itu diberi dua jawaban sekaligus. Kalau saudara menggunakan intelektual saudara, saudara bisa menarik kesimpulan apa atau janjane jawabannya. Jawabannya yang sesungguhnya adalah pekerjaan apakah yang paling penting? Semua pekerjaan asal tidak jahat yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh paling penting. Apakah mencangkul, menyapu lantai, melayani orang, mengambilkan minum, ngeresiki rumah, jaga toko, nyapu jalan, apa saja yang bukan kejahatan, kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, itu paling penting. Siapakah orang yang paling berharga? Orang lain, bukan diriku. Selain diriku, orang lain, itulah yang paling berharga. Anak, suami, istri, teman, pendeknya orang lain, bukan diriku. Tujuan hidup apakah yang paling mulia? Membantu orang lain, bukan kepentingan diriku. Itulah jawabannya. Itulah tujuan hidup. Kerjakan apa saja asal tidak jahat dengan sungguh-sungguh. Vipassana kan begitu, Ibu Bapak. Orang mengatakan, aku nggak bisa meditasi, aku nggak bisa vipassana. Siapa bilang? Kerjakan apa saja yang baik dengan tenanan, dengan penuh perhatian, mindfulness. Itulah meditasi. Pekerjaan itu jadi berharga. Bulan Desember kan kami akan menerima biku dari 31 negara, 350 biku. Pekerjaan besar sekali. Mereka harus diangkat dari Jakarta ke Jogja mau ke Borobudur. Harus sewa pesawat 2. Tidak gampang. Nanti pesawatnya harus dikasih nomor, biku-bikunya itu harus niteni. Dan tidak hanya nomor, nanti harus ada umat yang membawa itu papan nama. Kasih warna merah, biru, kuning. Jadi dari atas candi, dari airport dia sudah lihat, oh ini mobil saya, ini bis saya. Saya mengatakan kepada anak-anak, kepada umat, semua pekerjaan mulia ya, termasuk Anda nanti membawa tomprang itu juga mulia. Jangan hanya yang jadi bendahara, yang jadi protokol yang mulia, tidak. Yang mendampingi tamu, yang membawa papan nama di bis itu juga perbuatan mulia. Kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan apakah yang paling penting, yang sangat penting, apa saja jadi penting. Kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak asal-asalan, tidak ndelenger, dan bukan kejahatan. Siapakah orang yang paling berharga? Apakah hanya Buddha? Oh tidak. Semua makhluk orang lain yang paling berharga. Bukan dirinya. Tujuan hidup apakah yang paling mulia? Membantu orang lain. Bukan memikirkan dirinya sendiri. Itulah Ibu Bapak dan saudara-saudara, ya secara populer ya, secara populer, secara singkat, apakah yang menjadi tujuan hidup ini sehingga hidup ini bermakna.
bermakna bagi orang lain. Kehadiran kita di dunia ini, dilahirkan oleh orang tua kita, hidup sampai umur 60, 70, 80, tidak sia-sia, berguna bagi orang lain. Bagi diri sendiri, karena kita melakukan sesuatu untuk orang lain, diri kita mendapatkan manfaat yang paling besar. Keserakahan berkurang, kebencian berkurang, iri hati berkurang, kekejaman berkurang, kegelapan batin berkurang, kemelekatan berkurang, hingga akhirnya sebagai yang ditunjukkan Sang Buddha, kita bisa mencapai kebahagiaan yang tertinggi untuk tidak lahir kembali. Kalau saudara mau memperpanjang makna hidup ini, tidak hanya sekedar tidak lahir kembali, Bante, ingin menjadi Buddha. Saya siap lahir kapanpun menolong mereka yang menderita, sampai nanti mencapai pencerahan, mengajar Dhamma, dan meninggal. Meskipun guru kita Buddha Gotama meninggal, sampai hari ini kita masih mendengar ajarannya 2500 tahun lebih. Masih memberikan manfaat, meskipun secara fisik sudah tidak ada, dia masih memberikan manfaat kepada banyak orang. Beberapa hari yang lalu kemarin saya bertemu dengan orang Belanda, satu pria, satu wanita. Pertama kali dia datang ke Indonesia. Dia memuji-muji Indonesia, aduh hebat, indah, kotamu, negaramu indah, penduduknya ramah tamah. Tapi di luar negeri, wah, namanya sudah jelek. Waktu saya berbicara dengan teman saya, dengan atasan saya mau ke Indonesia, mereka tertawa. Kami mau pasang berita di koran bahwa Anda mau ke Indonesia sebagai orang yang paling berani. Karena di luar negeri kita ini bom, kerusuhan, tidak punya aturan dan lain-lain. Kualitas kita ini nomor 112 menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedangkan Malaysia yang tunggal pager hanya 27, 28. Jauh di atas kita. Dulu Malaysia belajar dari Indonesia. Sekarang Indonesia kalah jauh dari Malaysia. Ibu bapak dan saudara-saudara, saya pikir inilah relevansi ajaran Sang Buddha. Marilah kita mengubah paradigma. Cara berpikir kita, bahagia itu kalau aku bahagia. Oh, tidak. Bahagia itu kalau aku bisa membahagiakan orang lain, aku bahagia. Kita harus ubah begitu. Kalau saya mendapat, orang lain berbuat untukku yang aku senang, aku bahagia. Sekarang harus diubah. Bahagia itu kalau aku bisa membahagiakan yang lain. Minimal keluargaku, syukur lebih banyak. Dengan cara yang aku bisa. Meskipun tidak sama dengan yang lain. Cobalah ibu bapak ya. Cobalah mulai dicoba besok. Dan kita konsisten. Tidak usah besok, sekarang juga. Kita konsisten. Aku ingin membahagiakan orang lain selain diriku. Tidak usah pikir diri kita. Orang lain. Nanti kalau nggak mikir diri kita, kan kita nggak usah makan, tidak apa-apa. Ya, itu yang tidak mau menggunakan kebijaksanaannya. Tidak mau menggunakan pannya. Kalau Anda makan, Anda sehat, Anda kan bisa berguna untuk orang lain lebih panjang. Kalau Anda tidak makan, Anda besok 1-2 hari, 1-2 bulan mati, Anda juga tidak bisa banyak berguna untuk orang banyak. Berguna orang banyak itu pasti berguna untuk dirinya. Tanpa memikirkan dirinya, untuk kepentingan orang banyak, otomatis dirinya akan bahagia. Tapi kalau hanya memikirkan dirinya, kita tidak akan bahagia. Kecewa, jengkel, tidak puas, gelo, marah. Karena hanya egosentris ya, hanya aku, diriku. Meskipun sudah berkeluarga, dia juga akan menuntut anakku, istriku harus cocok dengan aku, sesuai dengan seleraku, menyenangkan aku.
sangat-sangat tidak masuk akal. Jauh dari cita-cita bodhisatwa, jauh dari cita-cita kebudaan. Meskipun kita bukan bodhisatwa, bukan Buddha, marilah kita mulai membalik, mengubah paradigma pikiran kita untuk membahagiakan orang lain. Dan itulah hidup kita akan bermakna. Saya ingin menutup sekali lagi, pekerjaan apakah yang paling penting? Semua pekerjaan yang baik yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh adalah pekerjaan yang paling penting. Siapakah orang yang paling berharga? Orang lain, bukan diriku. Tujuan hidup apakah yang paling mulia? Membantu orang lain, bukan diriku. Ibu bapak, masih ada banyak waktu untuk mungkin memperluas wawasan ini, dan semoga uraian yang sederhana ini akan berguna. Terima kasih.